Yo coy, sekarang saya lagi berada di Masjid Baitul Mukminin, daerah Patrol, Masjid Rambas ini. Tadi habis Jumatan dulu. Rencananya saya kali ini mau naik ke Gunung Gede via Putri bareng teman saya yang waktu itu pernah naik ke Gunung Ciremai, Gunung Burangrang, sama terakhir Pangrango. Sama temen satu lagi yang dari Bogor, waktu zaman sekolah dulu sana. Katanya dia mau ikut. Dok, rencananya dari sini kita mau ke Bekasi dulu sebentar, jemput teman saya yang kerja di sana di Bekasi. Habis itu lalu langsung dilanjutkan ke base camp Gunung Putri. Oke, yuk gas. Yo coy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Episode pendakian kali ini yaitu saya mau ke Gunung Gede Jalur Putri bareng Dodi yang sebelumnya pernah naik bareng Gunung Ciremai, Burangrang, dan Pangrango sama kawan waktu sekolah di Bogor dulu. Katanya dia mau ikut. Sempat terdampar di patrol karena sudah masuk waktu Jumat, relaksasi sebentar. Setelahnya perjalanan dilanjutkan ke Bekasi, jemput Dodi, lalu dilanjutkan menuju base camp. Oke, isi bensin dulu, gas! Dogsman, ini saya mau isi bensin, tapi masih tutup. Katanya penjaganya masih Jumatan. Padahal ya, di masjid sebelah itu udah kelar Jumatannya dari tadi. Nggak tahu nih, apa kita masih nunggu sampai penjaganya datang atau cabut aja. Soalnya udah telat banget nih, udah mau jam 1. Takutnya nanti kalau misalkan sore ya, Dan akhirnya yang ditunggu-tunggu pun datang juga. Cuman karena antrian pertalit yang lumayan panjang, saya nggak jadi isi pertalit alias pindah haluan isi pertamak. Bang, pertamak 15.000. Sekitar pukul 4:30 sore saya pun nyampe di kontrakan Dodi di Bekasi. Kami tak berlama-lama istirahat, yang hati ingin langsung cabut ke base camp. Namun Dodi masih ada acara, menghadiri acara sebentar. Lalu kami pun langsung cabut menuju base camp Gunung Gede, Jalur Putri, mantap! Lalu kami dipertemukan lagi dengan pom bensin di area Bogor. Kami istirahat sejenak, sekalian belanja kebutuhan logistik, karena kebetulan di pom bensin ada Alfamart. Atau di Alfamart yang kebetulan ada pom bensin. bayar coy. Oke. Berapa? Ini apa sebenarnya? 25 sentang maksudnya. Yuk, just happened. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. My neighbors compete to see who can put up more blinding lights. The kids all wish away the month 'cause they want presents in sight. This year had me so mad. I've been bad. Mengejar waktu yang sudah terlalu larut, kami pun bergegas melanjutkan perjalanan menuju base camp. Juga karena kawan saya yang satunya lagi sudah sampai di sana. Perkiraan 2 jam lagi kami baru sampai base camp. Itu pun kalau tidak ada halangan. Melalui rute puncak, kami pun melewati salah satu ikon puncak yaitu Masjid At-Ta'awun, tempat singgah ternyaman, dan biasanya saya selalu singgah acap kali melewati jalan ini. Namun tidak dengan kali ini.
Mengingat kami diburu waktu dan kawan saya yang satunya sudah terlalu lama menunggu di base camp. Sekitar pukul 1 dini hari kami sampai di base camp. Dan ternyata kawan saya sudah terlelap. Mungkin karena terlalu lama menunggu dan kecapean. Kami pun tak mengganggunya, membiarkan dia melanjutkan berpetualang di alam mimpinya. Lantas kami pun menuju ke bagian belakang base camp yang langsung disuguhi kemilau kota puncak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita udah sampai base campnya siapa bro? Base campnya Kang Bolang. Sekarang udah pukul 1 ya. Rencananya kita besok naik pukul berapa? 6. Pukul 6 ya, habis subuh lah. Mengantisipasi kemacetan yang ada di trek. Sama supaya nyampe sorenya itu lebih lama sehingga mengenyangkan atau mewarkan. Warung. Teman kita yang teman saya dari Bogor itu udah nyampe dulunya, udah tidur dia. Kita masih terjaga di sini. Dia masih menikmati malam. Pemandangan di sana kayaknya ada Gunung Salak. View-nya di bawahnya ada puncak banget. Pas. Nah, tadi kita berangkat dari Bekasi ya. Kalau saya dari Indramayu. Dari Indramayu itu berangkat pukul 8 pagi. Cuma karena ada trouble jam 12 waktu Jumatan itu masih nyampe patrol. Nyampe Bekasi itu pukul berapa tadi? 5 ya? Habis asar Jam 5. Enggak lebih. Antara setengah 5 sampai jam 5 lah nyampe Bekasi. Terus kita ada acara dulu ya, di mana? Cawang. di Di Halim. Terus baru berangkat bener-bener ke base campnya itu pukul 7 lah ya. Pukul 7 kurang dikit lah. Jadi nyampe sini pukul berapa? tadi jam 12. Jam 12 ada sedikit ada trouble, Pertama kan macet. Kita berangkat dari Jakarta ya, Jakarta lah ya. Bekasi Jakarta Jatibening itu pukul 7 kurang, nyampe sini pukul 1, berapa jam? 6 jam. 6 jam karena di jalan itu pertama macet, kedua banyak istirahat, ketiga banyak bocor. Kacau. Aduh, mantap perjalanan. Siap ya, habis subuh ya. Siap. Soalnya kenapa? Soalnya kalau kita trekkingnya agak siangan, itu di jalur pasti macet bro. Ya, ini gunung gede, gunung lewat Putri itu udah primadonanya anak-anak Jabodetabek lah. Jadi udah dipastikan kalau udah siang itu ya pasti macet. Kalau aman. Ya sama supaya kita kenyang juga sih dia. Di Surya Kencana. Ya kalau kita berangkatnya sekitar jam 5 jam 6, pukul 12 lah lambat-lambatnya. Duhur itu udah nyampe ya. Insyaallah. Udah nyampe Surya Kencana. Kalau bangun pagi. Kalau pagi bangun. Kalau bangunnya biasanya gitu sih ya, namanya juga harapan tinggal harapan, impian tinggal impian. Tidak jarang pada akhirnya berakhir dengan kekecewaan. Sedih. Coba kuat hari ini gimana? Kuat hari ini. Kata-kata motivasi. Tetap semangat. Meskipun selangkah kadang mundur. Asik. Tetap semangat meskipun selangkah kadang mundur. Kayak Ya meskipun selangkah Iya, bener, bagus. mundur. Meskipun kadang selangkah mundur, tapi kita harus tetap semangat lah, harus tetap maju lah ya. Hidup harus dijalani ya. Seberat apapun masalah, ya tetap harus semangat lah. Seberat apapun masalah, hidup tetap harus berjalan. Nggak boleh putus asa. Setuju. Good. Oke, terima kasih ya. Kita besok mau trekking pagi-pagi sehingga harus tidur dulu. Siap. Waktunya Takutnya nanti kesiangan. Oke, yuk gok, salam Bakar. Gokil. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day.
The past is where it stays. Way back a year ago. Video ini. Tadinya mau freeze dulu. Nah, di depan itu Gunung Salak kayaknya ya. Itu nggak sih? Iya, panjang kan beberapa puncak. Gunung Salak itu. Kayaknya masih Gunung Salak pernah. Belum sih. Selama di Bogor belum pernah. Ngapain aja di Bogor ya? Udah pernah Salak ya? Pernah ke puncak. Saya sempat ke Salak, cuman bukan ke puncaknya. Oh, itu mananya? Kawahnya. Kawah lupa kawah ratu. Sering ke kawah ratu 3 kali. Cuman kalau Gunung Salak kan lebih terkenal angkernya kan. Iya sih, Jadi biasanya. kalau mau ke puncaknya itu harus agak ramean. Ya biasanya gitu. Kadang-kadang salah satu hal yang membuat orang gentar naik gunung khususnya Iya. pemula gitu ya. Kalau kita ngajakin orang, ayo naik gunung yuk. Lebih dengar cerita Lebih dengar mistisnya cerita kan. mistisnya Dan lebih laku kan kalau iya. Kalau dibikin konten lebih laku ya. lebih laku. Pendaki pemula itu yang belum pernah naik gunung lebih dengar cerita mistisnya daripada fakta yang ada di lapangan. Padahal kalau di lapangan biasa aja. Biasa aja ya. Kacau. Nih Bang James, siap-siap ke puncak Gunung Gede. Jalur Gunung Putri. Mantap, kita akan camp di Surya Kencana. Untung saya Nah, dari base camp menuju pos registrasi kita langsung disuguhin sama trek dengan cacingnya, kelipatannya masih 1. Atau belum ada kelipatannya ya. Cacing kan? belum ada ini. Kalau dalam kalkulus kan apa? Integral ya. Cacing itu grafik kuadrat ya, gini-gini. Intinya dari base camp tadi ya sampai pos registrasi langsung disuguhin trek dengan kelipatan cacing 1, integral lipat 1. Tapi nanti setelahnya hilang tuh integralnya tuh. Integralnya hilang, habis hilang langsung muncul lipat 1, lipat 2, lipat 3. Iya siap teh. Ya, kita akan laporan. Ya, anggotanya nunggu depan aja. Oke, depan ya? Ya, lapor. Ngantri ya? Boleh nggak ngantri teh? Yang lainnya nunggu depan aja ya. Ayo coy, naik. Break dulu, break. Oh, registrasi, break. Aduh. Ini cacingnya masih 1 coy. Belum cacing 2, cacing 3 ini. Udah gampang, nanti di depan ada comberan ya. Comberan, kita bisa cuci muka di sana. Oke. Tenang. Depan ada comberan, bisa cuci muka, bisa liren, bisa ngaso.
comberan bahasa Indonesianya apa? God. Oh God. Apa sih God tuh? Selokan ya? Nanti kalau misalnya pengen ngemil atau pengen makan sesuatu gitu ya yang manis-manis, di saya ada roti. Nggak tahu di Dodi. Bang Dodi ada selainya. Apa? Ada selainya. Saya ada susu kental manis selalu standby kalau naik gunung. Buat Bukan. stimulus ini kan, energi. Bukannya ini ya? Udah bukan masuk kategori susu lagi tuh. Itu kan? Itu versi resmi, versi formal ya. Udah dikeluarkan dari kategori susu itu. Namanya apa? Creamer ya? Creamer kental manis. Namanya sekarang creamer kental manis. Bukan susu kental manis lagi. Tapi besok-besok bisa aja tuh kalau suatu saat dilakukan penelitian ternyata ditemukan kalau creamer itu masuk kategori susu lagi. Ubah lagi itu. Atau tergantung kesepakatan saintis. Oh gitu ya? Iya. Emang gitu kali ya sains ya? Sains juga sama aja, itu tergantung Kesepakatan di kalangan ilmuwan kali ya. Jadi emang bener sih dari dulu tuh kan teori juga kan yang namanya teori juga kesepakatan. berubah kan. Tergantung apa sih namanya penelitian terbaru ya, penemuan terbaru ya. Dari mulai hukum Newton 1, 2, 3 sampai teori kuantum kan berubah. Sampai coy. Ini tuh sampai pos bayangan break dulu. Yo. challenge science. Iya bener kayak namanya teori juga dari dulu berubah-ubah kan. Dari mulai hukum Newton 1 kan, terus ditemukan lagi teori-teori apa, teori Einstein sampai teori kuantum modern. Jadi ada yang namanya fisika apa? Fisika kuantum. Kontemporer dulu ya. Fisika kontemporer Fisika sama modern, fisika modern. fisika kuantum, iya. Oh, fisika kontemporer, modern, kuantum kali. Bener nggak? Ya kalau nggak salah, kalau salah bisa komen lah dikoreksi. Iya. Kalau nggak salah itu ya fisika zaman dulu kan kontemporer kalau nggak salah ya. Fisika modern sama terakhir kuantum. Kalau Einstein masuknya fisika mana? Kuantum. Oh kuantum. Berarti semenjak zaman Einstein itu sampai sekarang udah masuk fisika kuantum. Kalau modern inget nggak? Modern itu kan Newton. Oh, Kan teori-teori Newton itu kan Oh, modern. kalau yang lama, Termodinamika. oh berarti kayaknya Kalau yang lama kontemporer. kan Archimedes. Oh, yang kontemporer kali itu ya Archimedes itu ya. Kali ya kalau nggak salah. sangat Lupa soalnya. klasik kan. Tapi masih dipakai kan. Iya, Tapi masih. sebagiannya dikoreksi sama Tapi ada- fisika kuantum. Terutama Newtonian itu kan dikoreksi terus. Gitu. Akhirnya kan sains itu nggak ada yang ajak. Dia harus selalu Selalu dinamis ya berubah. ya. dinamis. Dia harus selalu challenge gitu. Ketika ada teori baru ditemukan, itulah yang dipakai saat ini ya. Dipakai kritik lagi, muncul lagi dipakai Muncul lagi. kritik Sebagaimana susu kental manis. Dulu namanya susu, tapi sekarang udah dikeluarkan dari susu namanya creamer kental manis ya. Boleh Tapi jadi nanti besok lusa lagi. ditetapkan lagi jadi susu lagi. yang Atau mirip. ada lagi yang gimana? Ada yang mirip sama itu teori geosentris, heliosentris. Heliosentris, ya. ya. Bumi sebagai pusat atau bumi mengelilingi matahari. Ah. Yang heliosentris itu kan di zaman Yunani pernah semacam diajukan. Iya. Tapi kan tidak disepakati. Disepakati. Akhirnya kan tetap bumi sebagai pusat. Terus diajukan Terus sama diajukan Galileo, lagi. kalau nggak salah sama Sama Galileo tuh, Galileo. heliosentris ya. Iya, Iya sama kan? Copernicus kan sama Galileo. Yang dihukum mati tuh Galileo kan salah ya, dipenggal ya, Galileo. nggak diterima teorinya. Eksekusi. Tapi kan dipakai teorinya. Iya, Jadi dipakai teori itu muncul timbul tenggelam sebenarnya. Susu kental manis pun boleh jadi demikian. Susu Dia- kental manis lagi, balik lagi ke susu kental manis coy. Sains itu sebagiannya ada yang mirip dengan dogma juga, tergantung kesepakatan. Iya. Bentar, ini Dodi udah nyampe belum? Dod! Oh, udah nyampe. Oh ya teman-teman, tadi kita lupa berdoa ya. Di base camp tadi karena buru-buru ngejar waktu juga. Kita tadinya mau berangkat jam 6 kurang ya. Jam 5. Iya jam 5 lah, pokoknya rencananya itu, planningnya itu kita bangun jam 4 kan. Ya bangun lah, ibaratnya cuci-cuci muka gitu, sholat subuh segala macam, packing, makan, langsung cabut ya. Kalau nggak jam 5 setengah 6, lambat-lambatnya jam 6 lah. Tuh laling lambat banget.
Tapi ya tetap coy, harapan tinggal harapan coy. Kita berangkat setengah 8. Iya, harapan tinggal harapan, impian tinggal impian. Terkadang atau tidak jarang harapan-harapan itu berakhir dengan kekecewaan. Relakan saja lah. Dan kita hanya butuh ikhlas dan rela. Karena itulah obatnya ya. Iya, itu obat. Kalau nggak rela, stres. Tapi terkadang rela itu tak semudah kata. Ternyata rela tak semudah kata. Bener gak? Betul banget. Iya kan? Kita gampang ngomong rela, itu kata-kata kan. Tapi mau tidak mau harus diucapkan ya. Meskipun awalnya Supaya ada optimisme. susah dan harus dipaksa ya. Terbiasa untuk pura-pura tertawa. Bisa nggak suatu saat meskipun ada awalnya terpaksa ya, kita bisa benar-benar ikhlas merelakan? Sangat bisa. Sangat bisa. Pengalamannya. Pengalaman sekali. Saya kan dulu sekolah pesantren SMA, Oh, SMA di Kuningan ya? Kuningan. Nah, Berarti tadinya madrasah kan mau ya? keluar. Mau keluar. Madrasah ya, mau keluar. Tapi dipaksa kan? Oh, Paksa. Terus bulan ketiga malah betah kan? Itu berdasarkan pengalaman. Tapi kan tiap orang beda pengalamannya. Ada yang gak rela bunuh diri. oh kayaknya obrolan kita masih panjang ya, nggak mungkin juga dihabiskan di sini. Nanti paling kita ngobrol-ngobrol lagi di pos-pos berikutnya. Oke, salam backpacker. Gokil. Dan, udah dia. Break coy. Ini Bang Dodi ini sampai puncak pakai sendal aja berarti ya? Gitu dia mah. Sepatu berat. Waktu ke Pangrango juga gitu. Dari bawah sampai kandang badak ya. Kandang badak dia sampai pakai sendal doang. Enggak nerusin. Samit pakai sepatu ya. Apa yang sepatu? Turun Turun pakai pakai sendal. Berarti naik turun pakai sendal tuh. Sendal. Dari base camp sampai kandang badak. pakai sendal. Tahu sepatunya banget berat. Ke kampus. Jadi emang gini sih. Sebenarnya bener, nggak mesti pakai sepatu gitu. Nggak mesti pakai sepatu. Tergantung kenyamanan kita. Ya kalau kita nyamannya pakai sendal ya udah pakai sendal, nggak usah pakai sepatu gitu. Bahkan nggak pakai carrier pun nggak apa-apa. Nggak apa-apa, yang penting puasa. itu quote the day hari ini. Nggak apa-apa, nggak pakai carrier. Yang penting puasa. Ya ada benernya juga karena logistik kan kalau bawa depek terbatas. Ya harus puasa. Ada benernya juga. Perang badar pada Oh gitu ya. gunung nggak puasa. Perang Badar. Quote hari ini apa? Quote hari ini. Pakai sendal yang penting nyampe. Quote hari ini. Pakai sepatu. Pakai sepatu dan nyampe. Pakai sepatu dan nyampe. Supaya apa? Supaya kelihatan ganteng. Mukanya di sepatu soalnya. Gokil ya bang. Mukanya di sepatu. Ada dua quote hari ini. Yang pertama pakai sepatu, yang penting nyampe. Yang kedua, sendal. oh iya pakai sendal, yang penting nyampe. Yang kedua pakai sepatu supaya kelihatan ganteng karena mukanya di sepatu. Oke, goks. Enggak juga. Kayaknya kebalik yang kolektor emblem tuh. Kayaknya kebalik ya. Saya ngerti maksudnya kayak kebalik kolektor emblem. Emblemnya di alma mater banyak ya. Dari ujung lengan sampai ujung bau. Kalau kurang taruh mana? Waktu saya ini melawan tradisi itu, saya nggak pakai emblem sama sekali. Oh gitu. Iya. Zebut. Saya pakai enggak ya? Sama juga. Oh, satu dia pakai emblem BHMN. Oh gitu. BHMN. Oh, ini, itu. Iya. Ya itu kan udah nyantol dari sononya.
view-nya. Nah, ini mantap nih. Tracker. Padahal bisa dibalikin. Hidup ini ya apa? Yang terdalam gitu. Ini sama-sama record kita. Depan tuh pos 1 5 menit lagi. Ya kalau nggak 5 menit 3 menit lah. Tapi 3 menitnya di planet Namek. Itu ngomongin waktu berarti ngomongin tentang teori apa? Relativitas 100 korek. Bicara saya lagi. Bener nggak? Sampai pas 1 5 menit atau 3 menit lagi, tapi bukan di sini, di planet Namek. Karena apa? Karena apa? Kan waktu kan apa? Relatif ya. Waktu di sini berbeda sama waktu di planet Namek. Kata Einstein waktu itu melengkung katanya. Oh gitu ya. Oh berarti bisa time travel dong. Kan melengkung kan balik lagi kan. Kalau dalam film Avenger tuh kalau bisa science fiction dulu ya dikit-dikit. Film Avengers itu apa, Tony Stark tuh penelitiannya tuh Mobius trap itu membuktikan waktu melengkung. Kalau bisa dibuktikan waktu melengkung, bisa kembali pada titik awal, berarti time travel bisa dilakukan dan ternyata teorinya terbukti. Makanya terjadilah time travel di film Avengers Endgame. Udah nonton belum filmnya? Udah 3 Mantap. Soalnya di bioskop 2 diulang-ulang kan. Disney Iya, Hotstar. iya kan. Tahu kan scene-nya kan? Tony Stark kan dilema kan, apakah dia mau balik, ibaratnya balik lagi ke masa lalu lewat time travel atau enggak kan? Dia keinget apa namanya? Dia keinget Tom Holland kan. Tapi di sisi itu dia juga apa namanya? Dia juga udah punya keluarga sendiri dan udah bahagia. Takutnya ketika dia balik lagi ke masa lalu mengubah sejarahnya dia kan, yang tadinya udah bahagia sama keluarganya, karena dia balik lagi ke masa lalu jadi sejarahnya berubah. Dia dilema tuh antara nggak mau balik lagi ke masa lalu demi keluarga atau balik lagi ke masa lalu untuk nolongin Tom Holland, Spider-Man dan teman-temannya kan. Akhirnya dia membuktikan teori bikin simulasi modulo strap kalau nggak salah ya. Dan akhirnya terbukti. Nah, itulah dari situ berawal tuh time travel. Kalau di Avengers namanya time heist. Ada quote untuk film Avengers? Itu harus mencuri waktu. Gitu. Betul ya, jadi namanya bukan time travel ya. Time heist alias mencuri waktu. Merampok waktu. Oke, go. Yuk, 5 menit lagi. Tapi 5 menit planet Namek, bukan planet bumi. 5 menit di planet Namek sama dengan 1 jam di sini. Wah, harus 10 meter. Udah nyelonjor pakai. Cari air.